Yesus padaku, supaya tidak binasa, malaikat beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Engkau yang layak untuk sembah, ku sembah, Yesus yang layak untuk sembah. Nyanyikan dari awal, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya tidak binasa, malaikat beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk sembah, sembahkan, sembahkan. Yesus yang layak untuk sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan. Yesus Tuhanku, sembahkan. Yesus yang layak untuk ku sembah. Yesus yang layak, Yesus yang layak untuk ku sembah. Hanya Yesus, Yesus yang layak untuk ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kasih Allahku, kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya ke siang, kasih Allah berkorban
sembah, ku dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah dan Tuhan, hanya Yesus selama hidupku. Ku sembah dan Tuhan. Kami bersyukur memuji nama-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, memerintah berkuasa selamanya. Kami tinggikan nama-Mu, Raja segala raja, Yesus Tuhan namanya. Haleluya, kami selalu bersyukur, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama yang kasih setia tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan selama-lamanya. Tak pernah berubah, tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Pujian menyembah hanya kepada-Mu. Haleluya. Dia siapkan hati kita menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kita nyanyikan lagi lagu ini, refnya saja bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya serahkan selanjutnya. Salam Pak Yongki, silakan Pak Yongki. Oh ya, Ya, saya yang tertutup ya, belum dibuka. Silakan. ya. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh kembali masuk dalam ibadah Zoom. Kami tahu kami harus bersyukur dan bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menerima berkat-berkat rohani. Berkati kami semua yang hadir, Tuhan, malam hari ini. Kami mohon Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu,
Demikian juga kepada kami semua. Tuhan tutup bungkus kami semua dan keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Ya, Shalom. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Ya. Karena baru ketemu malam ini. Ya, Ya. terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, puji Tuhan, dalam kehidupan ini, saudara, ada begitu banyak hal yang harus kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, ya, baik yang mendatangkan sukacita maupun yang mendatangkan duka cita, baik naik maupun turun, ya, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Malam ini kita mau sama-sama belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak luput dari pengujian atau pencobaan. Tetapi kita perlu mengerti untuk apa kita diuji dan untuk apa iblis mencobai kita. Ya, malam hari ini saya akan membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 13. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 13. Ya, perikopnya adalah pengujian dan pencobaan. Kalau Tuhan menguji, iblis mencobai. Tuhan ingin membawa kita naik kelas, naik tingkat, tapi iblis mau menjatuhkan kita. Ya, oleh sebab itu sama-sama saya akan bacakan buat kita semua ayat 12 dan 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Siapa yang mengasihi dia? Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, puji Tuhan, ternyata pencobaan dan pengujian itu bekerja bersama-sama. Saya ulangi, yang mencobai kita adalah iblis, bukan Allah. Dan tujuan dari pencobaan dari iblis adalah untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita binasa, ya, kehilangan keselamatan. Dan iblis seringkali menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, menggagalkan kita, menjauhkan kita dari keselamatan yang kita sudah terima sebelumnya. Tetapi dengan waktu yang sama, Tuhan sedang menguji kita semua, ya, menguji kasih kita, menguji ketaatan kita, menguji kesetiaan kita, menguji akan karakter kita, saudara. Ya, jadi ada buah-buah roh dan semua itu akan kita miliki kalau kita menerima ujian. Ya, jadi ternyata ujian itu baik, saudara, buat kita. Ya, ujian itu baik karena ujian-ujian yang Tuhan izinkan itu Tuhan berkehendak kita naik kelas, naik tingkat. Ya, kita semakin mengenal Tuhan, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar untuk merendahkan hati, ya, belajar untuk bersyukur, belajar untuk hidup seperti Yesus, melayani seperti Yesus. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa suka dan duka berganti-gantian. Dan saya lebih setuju bahwa suka, duka, sukacita, air mata itu memang sekolahnya Tuhan. Sekolah rohaninya Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berdoa dan berkata, Tuhan, saya tidak mau yang berduka cita, saya maunya sukacita terus. Tuhan, saya tidak mau penderitaan, saya hanya mau kekayaan, kelimpahan. Tidak mungkin doa kita didengar oleh Tuhan, saudara. Ya, karena ini satu paket. Ya, sukacita, duka cita. Ya, kelimpahan, kekurangan.
Ya, mungkin kita dihargai, tapi kita juga direndahkan. Ya, karena pengujian dan pencobaan ini akan berjalan bersama-sama untuk menguji, ya, menguji pribadi kita masing-masing, saudara. Kita melihat di ayat yang kedua, tetap dari Yakobus 1, ayat yang kedua sampai keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Ya, tadi dikatakan pada ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, ternyata pencobaan itu harus kita sikapi dengan kebahagiaan. Harus kita sikapi dengan berbahagia. Mengapa? Ya, kita lihat di ayat 3 lagi bahwa pencobaan ternyata, ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, melalui pencobaan dan pengujian Tuhan sedang mengajarkan untuk tekun, taat, setia. Ya, jangan mudah berputus asa, jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya, apapun yang Bapak, Ibu, Saudara terima itu memang rencana Tuhan. Itu memang kehendaknya Tuhan. Semua itu bekerja bersama-sama untuk mengajar kita, mendidik kita, membentuk kita. Saya mau tanya, Bapak Ibu, saat kita mencari Tuhan, saat kita semakin dewasa secara rohani, itu dalam kesenangan atau penderitaan. Tidak ada masalah atau ada masalah. Ya, dalam keadaan sehat-sehat terus atau sakit. Dalam kelimpahan atau kekurangan. Kapan kita membutuhkan Tuhan? Kapan kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh? Kapan kita mulai mengintrospeksi diri? Apa salah saya? Apa yang saya sudah perbuat? Mengapa Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi dalam hidup saya? Dari pengalaman hidup saya, saat saya merasakan berbagai penderitaan, air mata, masalah, persoalan, pergumulan hidup, di sanalah saya semakin mencari Tuhan. Ya, mungkin kalau tidak ada masalah, banyak uang, sehat, ya mungkin kita berdoa, saudara. Ya, berdoa, tetapi sebenarnya kita berdoa tanpa kesungguhan hati. Mungkin doa kita hanya secara rutinitas. Ya, doa mau tidur, doa mau makan, doa mau pergi. Ya, bukan berdoa dengan satu kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Tetapi coba kalau saudara mengalami masalah, persoalan, pergumulan, ya, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, ya, ada kebutuhan-kebutuhan dalam hidup ini yang memerlukan jawaban doa dari Tuhan, saya percaya saudara kita akan berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, ya. Kita akan mungkin berdoa dengan menutup kamar kita, ya. Mungkin kita akan berdoa dengan air mata. Mungkin kita berdoa dengan, Tuhan, ampuni semua kesalahan saya, kesombongan saya, kebodohan saya, dan kita saat itu menyadari, saudara, bahwa mungkin Tuhan sedang menegur kita. Ya, Roma 8 ayat 28 dituliskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpilih dan mengasihi Dia, saudara. Jadi pengujian dan pencobaan ini selalu bekerja bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan saat kita diuji atau dicobai? Kita harus semakin dekat sama Tuhan. Amin.
Kita harus semakin mencari wajah Tuhan. Kita harus semakin menyangkal diri, pikul salib, ya, banyak bersyukur, saudara. Ya, jangan banyak ngomel, harus banyak bersyukur. Ya, saya kalau mengalami banyak hal, saya sungguh-sungguh menjaga ucapan saya. Jangan ngomong yang negatif, saudara. Mati saya. Wah, rugi saya. Bangkrut saya. Ya, dan sebagainya. Justru dalam keadaan pengujian dan pencobaan itu, ya, saudara ingat Roma 8 ayat 28. Ya, memang Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan akan membuat hal-hal yang negatif, ya, menjadi positif. Ya, Tuhan akan membalikan semua masalah kita, persoalan kita, penderitaan kita, penyakit kita. Tuhan akan membalikan, ya, menjadi satu kemuliaan, menjadi satu jawaban doa buat kita. Ya, karena kita tidak mengerti. Seringkali saya juga suka berpikir dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau? Apa yang Kau kehendaki? Apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan saya? Mengapa saya harus mengalami ini? Dan selalu Tuhan ingatkan, semua itu supaya kamu lebih bersungguh-sungguh. Kalau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Kalau mengasihi, mengasihi sungguh-sungguh. Kalau mengampuni, mengampuni sungguh-sungguh. Saudara, ya, kalau kamu mau berbuat baik atau berbuat kasih, jangan karena mau dipuji. Ya, kalau tangan kiri memberi, tangan kanan tidak usah tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Jadi melalui pengujian dan pencobaan, Tuhan ingin kita lebih tulus, lebih murni, lebih bersyukur, ya, lebih menguatkan iman, lebih taat, lebih setia, lebih tekun. Ya, karena di dalam pengujian dan pencobaan ini ternyata sekolah rohani, saudara. Ya, tanpa masalah, tanpa persoalan, saya percaya kita tidak akan, ya, mengalami kedewasaan rohani. Ya, coba saudara, ya, coba kita pikir sejenak. Kalau kita punya banyak uang, kalau kita kita adalah orang-orang yang dihormati, dipuji-puji, disanjung, diangkat-angkat, ya, kita punya rumah yang bagus sekali seperti istana, mobil yang mahal sekali, ya, kita punya begitu banyak hal-hal yang bisa kita banggakan. Coba kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia? Apakah kita masih sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau kita tidak lagi takut akan Tuhan? Saudara, biasanya orang kalau berkelimpahan, ya, berkelimpahan, dia akan kembali kepada egosentris, saudara. Ya, saya mau beli apa? Saya mau makan apa? Saya mau pakai baju apa? Saya mau beli apa lagi? Itu, saudara. Tetapi justru dalam pengujian dan pencobaan, ya, firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, jadi ternyata pengujian dan pencobaan itu bekerja bersama-sama, ya, untuk membentuk karakter kita, untuk melatih ketaatan, kesetiaan kita. Saya akan bacakan satu pembacaan dalam Ulangan 8, patsalnya yang ke patsal 2 sampai 6. Mari kita dengarkan atau perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan dari gunung-gunung. Saudara, ternyata ini firman Tuhan yang disampaikan, ya, yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, saudara. Ya, ini adalah pernyataan daripada hati Tuhan bahwa Tuhan sedang menguji, ya, umat Israel. Tuhan sedang menguji selama 40 tahun, ya, berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, berjalan untuk melewati berbagai ketakutan, kekhawatiran, berbagai binatang-binatang buas, berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ternyata Tuhan hanya mau menguji apakah mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan atau mereka tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan. Ya, saudara, ini adalah tujuan dari pengujian atau pencobaan. Ya, mari kita harus semakin rendah hati, semakin taat, semakin tekun, semakin setia, dan banyak mengucap syukur, saudara. Ya, jangan kita tidak mengucap syukur, karena ada kuasa dalam ucapan syukur, ada kuasa dalam ada kuasa iman dalam perkataan kita. Selalu berkata-kata yang positif, ya, selalu berkata-kata yang baik, selalu berkata-kata Tuhan itu baik, ya. Apa yang saya alami itu Tuhan bertujuan baik, Tuhan punya rencana yang baik, ya. Kita masih ada di bulan Januari 2024. Mari kita sungguh-sungguh punya resolusi, ya. Sekarang orang bilang resolusi, punya tujuan hidup, punya goal, punya garis finish. Apa yang kita mau capai? Ya, mari kita menulis bahwa kita punya banyak keinginan untuk lebih, ya, mengasihi Tuhan, untuk lebih mentaati perintah-perintah Tuhan, untuk lebih, ya, menyenangkan hati Tuhan, untuk lebih dan lebih untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya, orang Kristen biasa-biasa tidak menikmati janji Tuhan. Orang Kristen yang hanya menjadi anggota gereja, ya, tidak akan menikmati kebaikan Tuhan. Ya, begitu banyak yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mengizinkan begitu banyak penderitaan, kesusahan, tetapi ujungnya, ya, tuh melalui Yosua dan Kaleb, maka bangsa Israel boleh masuk ke tanah Kanaan, ya, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dikatakan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Saudara, jangan lihat hari ini, jangan lihat penderitaan saudara hari ini, sakit penyakit saudara hari ini, kebutuhan hidup saudara hari ini. Jangan, tapi lihatlah goalnya, lihatlah tujuan akhir dari semua yang Tuhan izinkan terjadi, ya, untuk pengujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Saya mengajak kita melihat akan seorang yang kita sudah sering mendengar, yaitu Ayub, saudara. Ya, kita mau lihat Ayub. Ayub ini, ya, mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, ya, tetapi bukan karena dia berdosa, loh, saudara, ya. Dia tidak berdosa, tetapi Tuhan izinkan, ya. Kita lihat contoh daripada seorang yang bernama Ayub. Ya, siapa Ayub? Saya baca Ayub 1 ayat 1.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, ini adalah pernyataan atau siapakah Ayub itu? Ayub bukan orang berdosa. Ya, Ayub bukan orang yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Pertanyaannya, mengapa Ayub diuji dan dicobai? Ya, kalau kita membaca lanjut, maka Ayub punya 10 anak, 10 anaknya mati. Punya banyak kekayaan, harta, ya, dari unta, dari kambing, domba, semuanya dicuri, dirampok oleh orang. Bahkan budak-budaknya diambil, dicuri, dirampok oleh orang. Ayub habis-habisan, saudara. Ya, Ayub habis-habisan. Tapi kita lihat iman Ayub. Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Ayub mengutuk keadaannya? Tidak, saudara. Dia berkata pada Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, kira-kira penderitaan kita, penderitaan saudara dan saya, dan penderitaan Ayub berat mana ini? Berat Ayub, ya. Ya, punya 10 anak mati semua. Punya kekayaan dirampok habis-habisan. Ya, budak-budaknya dirampok, dicuri habis-habisan. Tinggal Ayub dengan istrinya. Pada episode yang pertama, ya, kalau kita membaca, iblis datang kepada Allah, ya. Tuhan, Ayub baik-baik aja, ya. Ayub ini harus dicobai. Ya, kalau engkau terus melindungi dia, Ayub ini nggak ketahuan, ya, apakah dia tetap percaya kepadamu atau menghujat engkau. Ya, pada episode yang pertama, Tuhan berkata, cobai dia. Aku tahu Ayub itu seorang yang setia. Dia tidak akan menghujat aku. Dia tidak akan mempersalahkan aku. Ya, kamu boleh ambil semua kekayaannya, anak-anaknya, tapi jangan jamah tubuhnya. Ya, seperti itu, dan memang semuanya habis. Ya, tetapi ada episode yang kedua, ya, pada Fatsal 2, ya. Maka iblis mendatangi Tuhan Allah lagi. Ya. Wah, kamu masih menjaga dia. Coba kasih tubuhnya. Aku mau bikin tubuhnya rusak. Aku mau buat tubuhnya sakit. Dan sekali lagi, ya, Allah berkata, silahkan, ya, kamu boleh jamah tubuhnya, kamu boleh buat tubuhnya Ayub menjadi sakit, tetapi jangan jamah jiwanya. Jiwanya aku punya, ya. Dan apa yang terjadi? Ayub diberikan sakit kulit, saudara. Kalau kita baca, Ayub menderita sakit kulit yang amat parah, ya, sampai dia harus menggaruk tubuhnya, sekujur tubuhnya dengan beling, saudara. Nggak bisa lagi dengan jari atau dengan kuku, harus pakai beling. Ya, ini Ayub ini luar biasa menderita. Ya, luar biasa menderita. Dan dalam penderitaannya, Ayub, ya, Ayub itu tetap setia, Ayub tetap taat. Ya, ayat 9. Fatsal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang pertama kali Ayub juga tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan kata lain, Ayub mengucap syukur, ya.
Apapun yang terjadi, Ayub selalu berkata, Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Coba bayangkan, saudara. Waktu Ayub menderita penyakit kulit, harus menggaruk juga kulitnya dengan beling. Ayub juga tidak menghujat Tuhan. Tidak mempersalahkan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari kisah Ayub ini, saudara. Ya, jangan pernah mempersalahkan ya situasi dan keadaan. Jangan pernah mempersalahkan orang lain. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan apalagi. Ya. Dalam Matius 11 ayat yang ke-6, saya baca saja secara lisan, ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus saat murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada dia. Ya, karena Yohanes Pembaptis dimasukkan penjara oleh Herodes karena dia menegur Herodes telah mengambil istri saudaranya Herodias. Ya, dan murid-murid Yohanes Pembaptis disuruh oleh Yohanes Pembaptis, datanglah kepada Yesus. Apakah dia sungguh-sungguh Mesias? Atau kita harus masih menunggu Mesias yang lain? Dan pada Matius 11 ayat 6, itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Apa artinya, saudara? Saat kita diuji dan dicobai, ya, Tuhan sebenarnya bermaksud baik, berniat baik, ya. Jangan kita kecewa mengikut Tuhan. Ternyata orang yang kecewa mengikut Tuhan sama dengan orang yang menolak Tuhan. Ya, coba kita lihat ya, saudara ya. Kita coba buka. Matius 11 ayat yang ke-6. Waktu saya mendapat ayat ini, wah, saya belajar untuk tidak pernah mempersalahkan ya situasi keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Ya, Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis merasa kecewa. Wah, saya yang membaptis Yesus. Saya membuka jalan untuk Yesus. Dia adalah Mesias. Tetapi kenapa saya dipenjara dan Yesus tidak membebaskan saya? Ya, sekali lagi. Yohanes berpikir, mengapa Yesus yang saya baptis tidak membebaskan saya dari penjara? Dan Yesus menjawab, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara, kalau kita kecewa dengan hidup kita, kecewa dengan keluarga kita, kecewa dengan segala hal dalam hidup kita, sama saja kita kecewa sama Tuhan. Mengapa? Karena hidup kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Apa yang kita alami itu adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ya, dan rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, rancangan Tuhan selalu membawa kebaikan dalam hidup kita. Ya, tadi saya katakan jangan lihat penderitaan kita pada hari ini, tapi mari kita memandang jauh ke depan. Ya, Abraham waktu dia disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, tanah kelahiran, dan Allah berkata, Abraham keluar dari tempat kelahiranmu, engkau berjalan. Dan kalau kita pelajari, Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi Abraham menuruti perintah Tuhan. Ya, Abraham menuruti perintah Tuhan. Bahkan dalam kisah Abraham yang budak-budak Abraham dan Lot sempat bertengkar, dan Abraham memanggil Lot. Dia berkata, hai Lot, mari kita berpisah. Ya, kambing domba kita terlalu banyak, budak-budak kita berebutan air. Ya, saya dengar budakmu dan budakku sering bertengkar, berkelahi karena membutuhkan air. Baiklah kita berpisah. Dan apa yang terjadi? Waktu Abraham menyuruh Lot memilih, maka Lot memilih ya sebuah tanah
yang cikal bakal menjadi Sodom dan Gomora. Tanah itu kelihatannya subur, saudara. Ya, tanah itu kelihatannya subur, tetapi Abraham menerima tanah yang kelihatannya tidak subur. Dan apa yang terjadi? Justru tanah yang diberikan oleh Abraham itu adalah tanah perjanjian, saudara. Sedangkan tanah yang dipilih oleh Lot justru satu waktu dibakar dengan api dan belerang. Karena tempat itu bernama Sodom dan Gomora. Saudara, mari kita belajar, ya, jangan mempersalahkan siapa-siapa. Jangan mempersalahkan keadaan. Karena saya percaya dalam segala linangan air mata kita, penderitaan kita, di sanalah kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin mencari Tuhan, dan semakin menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Saya kembali kepada Ayub, saudara. Ya, mengapa Ayub harus mengalami penderitaan? Ya, dicoba, diuji. Ternyata Ayub punya kekurangan yang perlu diajar, yang perlu Ayub berubah. Ya, kita lihat Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25 berbunyi, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ternyata Ayub selama ini adalah Suka seorang khawatir. yang ya Suka takut khawatir ya. dan cemas. Betul. Suka takut, suka khawatir. Ya, Tuhan tidak suka dengan saudara saya yang masih takut, khawatir, cemas. Tuhan mau kita belajar percaya 100%. Oleh sebab itu iman kita harus iman yang berasal dari firman. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman. Jangan kita punya iman, tapi iman kita berasal dari perasaan, dari logika. Saudara, logika kita, pikiran kita, dan perasaan kita itu seringkali membohongi kita. Itu bohong, itu tidak benar. Ya, ternyata Ayub ini dulu takut, cemas, khawatir. Orang takut, cemas, khawatir itu orang tidak beriman. Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan untuk Ayub dicobai dan diuji, saudara. Ya, kesalahan Ayub yang kedua, mari kita lihat. Ayub 42 ayat yang kelima. Ya, tadi takut, khawatir, cemas. Sekarang kesalahan Ayub yang kedua, mengapa dia diproses begitu berat, ya? Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kita baca dulu yang 42a. Mengapa Ayub harus mengalami proses anak-anaknya mati, kekayaannya habis, bahkan sakit kulit yang luar biasa menghinggapi Ayub. Yang kedua, kesalahan Ayub, imannya Ayub itu hanya dari kata orang. Siapa yang imannya masih dari kata pendeta, iman dari kata radio, iman dari kata CD, iman dari kata YouTube. Ayub diproses Tuhan karena dia hanya memiliki iman dari kata orang. Ayub tidak punya pengenalan akan Tuhan. Ayub rohaninya bayi, saudara. Bayi rohani. Ya, Ayub itu ternyata Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Saya baca Ayub 42 ayat 5b. Setelah Ayub diproses sedemikian hebat, apa yang terjadi dengan Ayub? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu iman Ayub dari kata orang. Tetapi setelah itu Ayub merubah imannya. Bukan lagi dari kata orang. Tapi Ayub sudah mengenal Tuhan. Ayub sudah Mengalami ya. merasakan kebaikan Tuhan.
Ayub sudah berani berkata, oh Tuhanku hidup, Tuhanku nyata, Tuhanku bukan Mengalami. dongeng, Tuhanku bukan cerita, Tuhanku bukan dari kata pendeta, kata radio, kata kaset, dan sebagainya. Tapi aku dalam penderitaanku yang amat sangat, ternyata aku diajar untuk percaya. Ya, ternyata dalam penderitaan yang amat sangat, ternyata aku diajar untuk berharap kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhanku hidup, saudara. Ya, saya tidak perlu melanjutkan, tapi di Ayub 42 ayat 7-17, setelah Ayub melewati semua proses, dia tidak mempersalahkan Tuhan, maka Ayub ini mendapat ganti berapa kali lipat, saudara? 2. 2. Betul, 100%. Ayub mendapat ganti 2 kali lipat. Kambing dombanya ditambah menjadi 2 kali lipat, dikembalikan. Ya, semua kekayaan Ayub ditambah, dikembalikan 2 kali lipat. Anaknya yang 10 orang dikembalikan kepada Ayub. Siapa yang nggak kembali? Siapa yang tahu, Bapak, Ibu, Saudara? Yang tidak disebut. Istrinya Ayub. Karena ternyata istri Ayub tidak menjadi penolong yang baik. Bahkan istrinya Ayub itu, kalau Ayub tidak kecewa sama Tuhan, tapi istri Ayub kecewa luar biasa. Tadi kita baca, ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Masihkah engkau bertahan dalam kesalehanmu? Coba, saudara, istri Ayub tidak disebutkan lagi. Ya, saya akan segera mengakhiri firman pada malam hari ini, dan saya kembali mengajak, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pengujian. Dan anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita mengalami pencobaan dan pengujian, karena Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang mengajarkan kita tentang ketekunan, kesetiaan. Dan kalau kita setia sampai mati, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, sungguh-sungguh tertanam, terukir, termeterai dalam setiap loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Pak Yesaya Yongki, firman-Nya luar biasa ya. Sudah berkati ya Bapak Ibu. Luar biasa firman-Nya ya. Ini ya tentang apa, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, saya percaya Bapak Ibu di sini bertahan dalam pencobaan ya. Karena dikatakan apa di Yakobus 1 ayat 12, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi memang ada syaratnya juga, barang siapa yang mengasihi Dia. Tapi kalau kita teruji dari setiap pencobaan, dari ujian, ya kita lulus ya. Seperti Ayub yang tadi dikatakan oleh hambanya, lulus ujiannya, malah istrinya mengutukin ya. Ayub luar biasa tidak berani mengutuki ya. Malah dibilang istrinya itu gila katanya. Lebih baik, ya itulah dia lebih cinta kepada Tuhan. Mari saat ini kualitas kita juga tunjukkan bahwa kita lebih daripada segalanya, kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, saya percaya roh kita punya roh keperkasaan. Jangan terintimidasi apapun juga ya. Memang ujian itu akan ada ya. Tapi Bu Eli, saya sudah berdoa, tapi kenapa masih diizinkan? Itulah ujian. Masihkah bersungut-sungut ya. Tapi kalau kita terus mengucap syukur, yang tadi kata Pak Yongki bilangnya kita harus banyak mengucap syukur ya, jangan salahkan Tuhan ya. Kenapa doanya belum dikabulkan? Mengucap syukur aja, karena bukan waktu kita.
waktunya Tuhan. Betul ya Pak Yongki ya? Amin. Semuanya Ya, Tuhan benar. yang atur waktunya Tuhan. Nah, demikian juga ya, maka dikatakan berbahagia dalam pengujian, di dalam pencobaan itu. Jadi, belum terjadi sesuatu, Tuhan sudah pakai hambanya Pak Yongki untuk mempersiapkan kita. Sekiranya nanti ke depan ada sesuatu, ingat firman ini sudah lengkap kunci-kuncinya ya. Ayat-ayat yang lewat Pak Yongki sudah disampaikan ya, kita harus ada ketekunan ya dan setia kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau pegang, satu ketekunan dan kesetiaan ya. Seperti dikatakan apa? Kita harus semakin rendah hati, ya harus taat, harus banyak mengucap syukur. Banyak orang kalau diuji nggak bisa mengucap syukur ya Pak ya, ngomel ya Pak ya, bersungut-sungut, Ya, betul nggak ya? Wah, begini begono ya. Ya, itulah ya, apa, belum teruji berarti ya masih ada bersungut-sungut ya. Saya pun juga kadang-kadang masih suka begitu juga Pak, berarti saya belum teruji ya Pak. Haleluya. sama-sama belajar. Iya, Ya, saya juga saya masih terus terang saya belajar. juga akui juga kadang-kadang kalau kita lagi lemah tuh kepancing juga gitu emosinya. Ya Tuhan gagal lagi belum teruji. Tapi itulah Tuhan itu panjang sabar Pak Yogi. Jadi saya Ya, pikir Tuhan tuh teramat baik, sangat baik. Jadi saya tuh ampuni saya Tuhan, tapi saya puji Tuhan, saya suka sadar sini. Ampuni saya Tuhan, kenapa ya saya ngomel itu ya. Nah tadi ini memang benar ini firman menguatkan kembali ya untuk Bapak Ibu ya lihat di berita ini dan itu, terus kita doa kenapa begini, biarlah mengucap syukur. Saya percaya tadi firman katakan Roma 8 ataupun 8 bahwa Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Bahwa Tuhan akan bekerja untuk membawa kemenangan bagi anak-anaknya. Luar biasa, Pak. Yesaya Yongki ya firmannya ini kunci-kunci banyak sekali ya. Waktu Ayub ini juga apa diuji ya, dia kembali lagi dia katakan aku lahir telanjang dan kembali aku juga akan telanjang. Nah, kadang-kadang kita lupa tuh ya. Kita lahir kayaknya udah pakai baju gitu ya. Nggak beli baju kayaknya ngomel ya bersungguh-sungguh. Emang kata Tuhan lagi lahir kamu pakai baju kata Tuhan. Kan enggak, tapi Ayub tuh sadar ya. Aku lahir telanjang kembali pun juga akan telanjang. Yang dibawa apa? Perbuatan kita. Ya, yang bersungut-sungut itulah, yang nggak sabaran, ya, yang marah-marah ya. Nah itu. Jadi saya juga terus terang apa ada juga di sini karena juga firman-Nya. Ya puji Tuhan, Pak Yongki dipakai sama Tuhan untuk menguatkan kembali ya. Walaupun hamba Tuhan juga ada nggak selalu gagah perkasa, pasti ada kelemahannya. ya, Saya ya pun Bu. juga Ya, kadang kalau lagi lemah ya ngomel juga, Pak. Kadang-kadang sadari ya, kenapa ngomel ya. Kadang sadar diri gitu ya. Nah, ini puji Tuhan, nih firman-Nya luar biasa ya di sini. Nah, di sini yang tadi Ayub katakan ya, yang dia khawatirkan ternyata Tuhan nggak suka ya. Dia justru itu yang ditakuti itulah yang menimpa Ayub ya. ya, Kenapa? Karena dia ya, cemas, khawatir ya. Nah, Tuhan nggak suka ternyata. Kita harus percaya sama Tuhan. Pasal Tuhan tetap Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan nyatakan. Amin ya, Bapak Ibu diberkati, amin. Saya percaya yang hadir di tempat ini diberkati dan firman ini akan jadi berkat untuk mereka yang saat ini sedang diuji, sedang ada pencobaan. Firman ini meneguhkan sehingga kita bangkit kembali, semangat kembali. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya. Terima kasih Pak Yongki, luar biasa ya. firman-Nya ya. Tuhan Amin. Yesus Amin, Bu memberkati Lilian. luar biasa. Silakan Pak Masman angkat satu pujian ya. Oke, silakan nanti saya untuk minta doa syafaat. Saya minta boleh Bu Susan? Saya minta Bu Susan berdoa. Silakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus.
Yesus, sekali lagi kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bahagia, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus. Saya serahkan. Ya, terima kasih ya para semua. Silakan Bu Susan, doa syafaat ya. Mute-nya dibuka dulu ya, Bu Susan. Belum dibuka. Mute-nya Bu Susan, ya, silakan doa syafaat. Oke. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami muliakan, Engkau yang kami puji dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang menghadap Engkau Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu, atas pemeliharaanmu. Luar biasa kasih-Mu Tuhan buat kami semua. Firman-Mu yang Engkau berikan melalui Pastor Yongki, luar biasa Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi seperti Ayub. Ayub yang begitu tabah, begitu setia, walaupun dia diuji, walaupun dia tidak mempunyai kesalahan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan Ayub. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, kami mau menjadi seperti Ayub. Karena kami juga masih banyak kesalahan kami, masih banyak kelemahan-kelemahan kami. Tapi kami mau untuk Engkau tegur kami terus Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Belajar dari Ayub Tuhan. Walaupun anak-anaknya Engkau ambil, harta bendanya Engkau ambil, tetapi dia tetap mengagungkan Engkau. Dia tetap memuji Engkau. Jadikan kami seperti Ayub Bapa. Memang itu hal yang sangat sulit, tapi kami mau untuk diajar oleh-Mu Tuhan. Ajar kami semua Tuhan, untuk kami menjadi seperti Ayub. Untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami untuk selalu intim bersama Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk teguran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, setia, dan selalu mau mengagungkan, memuji, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang luar biasa, yang Engkau pakai Pak Pastor Yongki ini. Biarlah dia boleh dipakai dimanapun Tuhan mau pakai hamba-Mu ini. Tambah-tambahkan hikmat dan pewahyuannya Bapak. Terima kasih juga untuk Ibu Elia yang Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk boleh mengumpulkan kami, mendengarkan berita keselamatan, berita kebaikan daripada-Mu Tuhan, untuk kami menjadi berkat dimanapun kami ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dan sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Kami tidak sanggup, kami tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu tanpa Roh Kudus yang menuntun kami. Tetapi kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mohon dengan sepakat bersama-sama berseru kepada-Mu. Belas kasihan-Mu untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu semua ini Tuhan untuk boleh memilih presiden yang Engkau pilih di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai semua bangsa Indonesia ini Tuhan. Pada saat mereka akan memilih, pada saat mereka ada di tempat pemilihan, mereka memilih orang yang presiden yang Tuhan pilih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak manusia. Kami mohon perlindungan khusus buat bangsa kami, belas kasihan-Mu buat bangsa Indonesia.
Ampuni bangsa kami Tuhan. Banyak hal yang mendukakan hatimu, tapi banyak yang berseru kepadamu. Belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Ampuni sekali lagi Tuhan, kami mohon tuntun kami. Tuntun para pemimpin kami, baik saat ini Presiden kami, Presiden Jokowi, dan juga para menteri, para wakil, dan semua aparat pemerintahan. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami ini Tuhan. Agar mereka walaupun di saat-saat terakhir kepemimpinan mereka Tuhan tetap menjaga mereka Tuhan. Melindungi mereka. Dan berikan mereka untuk bertindak bijaksana dalam setiap keputusan apapun yang mereka ambil. Tuhan yang menuntun para pemimpin kami. Terima kasih Bapak. Dan Engkau yang menjaga bangsa Indonesia dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu buat bangsa Indonesia. Ampuni bangsa Indonesia Tuhan. Ampuni pemimpin kami yang mungkin mendukakan hati-Mu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, dan juga kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa Indonesia. Berkati mereka semua agar mereka boleh memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu, dan tidak ada rasa takut dan khawatir dalam memberitakan keselamatan buat jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Dimanapun Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan, karena waktu-Mu tidak lama lagi. Oleh sebab itu kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun para hamba-hamba Tuhan untuk mereka boleh memberitakan kebenaran firman-Mu, dan tidak ada rasa takut dan khawatir dalam memberitakan firman, karena belas kasihan-Mu buat seluruh jiwa-jiwa yang dimanapun mereka berada agar mereka boleh diselamatkan. Kerinduan kami biar banyak jiwa yang boleh diselamatkan untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terutama hamba-hamba Tuhan ini, berkati mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, berkati setiap langkah kehidupan mereka dimanapun Tuhan pakai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk tempat kami berpijak yang ada dimanapun kami berada dalam Zoom ini. Tuhan, memberkati setiap keluarga kami masing-masing, memberkati setiap pelayanan kami masing-masing, agar kami boleh dipakai sebagai alat-Mu dalam memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Rasman yang sudah menuntun kami untuk memuji dan mengagungkan Engkau, memberkati semua yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan, memberkati agar semua kami ini mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu dalam mengikuti akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis yang selalu menuntun kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari kita angkat kedua tangan ya, kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan saat ini. Mari kita Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, saat ini saya kasih kesempatan untuk bertanya, hambanya masih ada. Saya minta dulu saat ini untuk Pak Robert. Silakan Pak Robert, shalom. Silakan Pak Robert, mau bertanya? Ya, shalom. Iya, shalom. Puji Tuhan. Ya, tadi yang disampaikan oleh hambanya, itu Pak Yesaya Yoki, itu sudah cukup jelas, dan itu mengenai diri saya, dimana sekarang saya merasa berada di dalam ujian-ujian. Tapi saya akan belajar lewat apa yang sudah disampaikan, yaitu diambil tadi kan di Ayub. Saya akan coba belajar. Ya. Cuma itu aja bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, puji Tuhan ya, sudah terberkati ya Pak Robert, puji Tuhan. Ya, saat ini saya lempar, mungkin saat ini boleh mau bertanya. Bu Ira, mungkin silakan mau bertanya. Oh iya, terima kasih ya Pak Yongki, firman Tuhannya. Memang
Tuhan juga sudah memberikan kepada kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kalau pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang dialami semua manusia. Apabila kita dicobai tidak luar biasa ya, tapi setara lah dengan apa yang bisa kita tanggung, dan pada waktu dicobain pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya. Juga ketika kita tahu bahwa di akhir zaman ada masa sukar, hanya ada 2 pilihan. Kita mau jadi lemah atau semakin kuat. Kita pilih. Kita mau semakin kuat, kita intim, kita terus cari Tuhan, kita kejar Tuhan, kita bersandar sama Tuhan, gak ada cara lain. Jadi kita mau Tuhan yang, supaya kita juga seperti Raja Wali, terbang tinggi di atas badai. Makin tinggi dia tangannya cuman begini aja, nggak usah kepak-kepak, nggak usah setengah mati. Karena dia hanyut di dalam rencana Tuhan. Kita berdiri di atas badai. Di atas, beyond. Kita harus menjadi kuat. Menjejakkan kaki di tebing-tebing seperti rusa. Ya, berjalan tiada lemah, berlari tiada lelah. Ya, terima kasih Pak. Saya juga semangat dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan, karena kita menghadapi tahun yang tidak mudah di tahun 2024, kan ada pemilihan umum yang semua membuat kita bingung. 1, 2, 3 nggak ada pilihan. Tapi ya udahlah, dari yang semua itu biar Tuhan nanti, saya mau merem aja deh Tuhan, yang terbaik dari Tuhan aja dah. Pada waktu itu, kalau sekarang saya malah belum ngerti. Karena semua membingungkan, tapi nanti pada saatnya Tuhan itu memberikan kekuatan. Begitu juga waktu suami meninggal, suami sakit, Pak. Saya bisa, saya mampu. Bukan direka-reka gitu, dipersiapkan enggak, tetapi Tuhan memberikan kekuatan pada waktunya. Jadi enggak bisa nanti kalau suami sakit, suami meninggal saya harus gimana, enggak. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan. Begitu juga nanti waktu pemilu. Pada waktu kita ngalamin apapun, Tuhan itu ajaib sekali. Saya sudah umur 72 lebih, tinggal sendirian, tapi saya percaya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan tuh pandai mengotak-ngatik banyak cara. Jadi saya percaya kita semua yang di sini, dengan adanya acara dari Bu Elia ini, semakin kuat ya. Kita semakin kuat di dalam Yesus. Semakin serupa dengan Dia. Dia mau membentuk kita. Melewatin cobaan ini, kita dibentuk supaya cantik, indah di matanya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Bu. Ya. Semangat. Ya. Amin. Ya, terima kasih buat Bu Ira ya. Iya. Oke, buat Pak Rosman mungkin silakan Pak Rosman. Ada yang mau disampaikan Pak Rosman? Iya, Ibu. Iya. Silakan. Kita hidup itu udah secara otomatis kita sudah ada di dalam ujian, di dalam proses ujian. Kita hidup udah ujian. Jadi itu juga tidak bisa terlepas dari pilihan. Tadi Ibu Herawati tadi udah singgung. Pokoknya orang hidup pasti memilih, tidak mungkin tidak memilih. Mau mengampuni atau enggak, mau bersyukur atau bersungut-sungut, ya kan? Mau puji Tuhan atau enggak. Dan itu hidup itu terus seperti itu. Hidup itu pilihan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi malam hari ini terima kasih Bapak Yongki mengingatkan kembali bahwa hidup itu ujian. Ujian untuk meningkatkan iman kita, kualitas iman kita. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih buat semua Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati Pak Rosman. Iya, puji Tuhan. Ya, udah kenyang sama Pak Yongki dikasih firman-Nya ya. Haleluya. Silakan Bu Esther, mungkin mau sesuatu yang mau disampaikan Bu Esther. Silakan. Bu Esther belum dibuka moodnya. Belum dibuka. Iya. Udah Bu, udah pas. Pas ya. Puji Iya. Tuhan. Udah kenyang ya firman-Nya. Iya. Tinggal direnungkan kembali. Udah biasa. Puji Tuhan. Nanti kita bersama Yesus terus. Iya. Cakap menulis. Amin. Ya, Pak Yongki, ya semua pada kenyang sama Pak Yongki dikasih makan ya firman-Nya. Puji Tuhan ya, meneguhkan, menguatkan. Puji Tuhan jadi berkat. Oke, saat ini mau tanya juga, Ripka, mau bertanya nggak Ripka? Ripka?
Pak? Saya biasa lagi sibuk jam segini. Oke, saya tanya Bu Susan. Silakan Bu Susan. Bu Susan. Mana nih Bu Susan? Ya baik Bu, terima Ya, kasih. ada yang mau bertanya enggak ini? Berbahagialah orang yang bertahan dalam Apa yang Pak pencobaan. Yongki Pak Yongki sudah sampaikan, kita yang penting kita kuat dalam menghadapi problem pencobaan-pencobaan ini. Masih belum apa-apa kalau dilihat dengan pencobaan yang Ayub alami. Jadi kita harus semakin kuat, semakin hanya berserah dan bersandar sama Tuhan saja, karena kita sudah mendapatkan contoh dari Ayub. Apa yang kita alami di dalam dunia ini tidak akan melebihi kekuatan kita, dan ya seperti apa yang Firman bilang, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kita ya, karena sudah mendapatkan contoh dari Ayub. Kita belum, nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung kukunya dari Ayub yang alami, dan dia tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi kita harus lebih lagi kuat daripada Ayub, karena Ayub sudah mencontohkan. Dia tidak pernah mengeluh, dia tetap memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita juga harus seperti Ayub, supaya kita sampai pada garis akhir yang Tuhan sudah akan tetapkan nanti. Itu aja, yang penting kita bertahan, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Itu aja. Terima kasih Pak Yongki. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sudah memberikan makanan yang luar biasa. Makasih Bu Erwin. Makasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan ya, diberkati oleh firman-Nya. Satu lagi saat ini tinggal Pak Joni. Silakan Pak Joni. Terima kasih Bu Susan. Pak Joni. Silakan Pak Joni. Mana nih Pak Joni? Ya, silakan Pak Joni. Sampaikan. Bentar. Hmm. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Elia. Ya. Shalom Pak. Shalom Pak Joni. Saya Shalom. Yongki. Ya, Apa kabar? Tuhan berkati. Tuhan, baik Pak. Terima kasih ya waktu hari ini. Walaupun tadi saya terlambat, tapi secara garis besarnya saya sudah menangkap pemberitaan firman Tuhan hari ini yang luar biasa ya, mengenai tema apa tuh? Ya, Berbahagialah. Ya, berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan. Ya, okay. Ya. Seperti yang dikatakan tadi dari teman-teman, memang pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Seandainya pencobaan itu pun datang, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Tadi Pak Yongki juga sudah memberikan ilustrasi bagaimana Ayub begitu luar biasa ya mempertahankan imannya. Walaupun sebelumnya Ayub cuman baru imannya itu hanya iman mendengar dari orang ya. Tapi akhirnya dia bisa merasakan sendiri ya, bagaimana Tuhan begitu mengasihi dia. Walaupun iblis sudah mencobai dia begitu beratnya, dari mulai mencobai imannya, tidak sampai ke fisiknya, sampai akhirnya karena dia masih tetap bertahan, iblis mencobai fisiknya dengan penyakit yang sehingga dia harus menggaruk rasa sakit ya yang terjadi di kulit-kulitnya itu, sehingga sampai menggunakan beling ya. Pak Yesaya, aduh. Iya. Kalau saya pikir, iya luar biasa itu sakitnya pasti. Iya, pasti itu berdarah-darah ya waktu dia garuk dengan beling itu. Tapi kita belajar dari Ayub hari ini bahwa Ayub saja masih bisa bertahan sampai begitu ya, walaupun sudah sangat menderita. Nah, bagaimana kita dikecewakan orang aja sudah sakit hati. Jadi seperti tadi juga saya ikuti Zoom di Family Ministry, kita harus selalu minum jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati,
dan jaga kendalikan diri. Nah, itulah kalau kita bisa menerapkan itu semua, saya pikir pencobaan seberat apapun yang akan kita alami, kita pasti akan bisa bertahan dengan iman kita. Jadi Tuhan memang kadang-kadang menguji ya, Amin. mengizinkan untuk kita Iya. diuji supaya kita naik level ya Pak Yongki Ya, ya. betul Pak John. Tapi ya kadang-kadang banyak orang juga yang tidak kuat di setengah jalan, sudah belum apa-apa sudah menghujat, sudah mengeluh ya, bersungut-sungut seperti bangsa Israel ya, sampai Tuhan menguji mereka itu sampai 40 tahun lamanya di gurun pasir ya. Iya. Sampai Musa pun yang hambanya yang begitu setia, akhirnya nggak kuat juga itu. Menerima hujatan-hujatan dari bangsanya sendiri ya. Sampai waktu mereka kehausan, Musa itu saking keselnya mungkin ya. Harusnya cukup diucapkan aja gitu. Diucapkan aja Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dan mengeluarkan air dari bukit batu itu ya. Tapi karena kesel dia pukul itu 2 kali. Memang keluar airnya ya, Tapi Tuhan bilang aku nggak suruh kamu pukul ya, katanya. Kamu kesel. Betul. Mungkin ya Musa memang bukan kesel sama Tuhan ya, kesel sama bangsanya sendiri, tegar tengkuk gitu ya. Nggak bisa dibilangin, nggak sabar. Akhirnya ya karena seperti itu, akhirnya dia juga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa yang dilanjutkan oleh Harun ya, anaknya. Ya, saya rasa kita terima kasih hari ini Pak Yongki sudah mengingatkan kita kembali supaya kita tetap bertahan tegar ya dengan iman kita. Jangan pernah menyerah pada cobaan-cobaan yang iblis lakukan pada kita yang memang tidak pernah habis-habisnya. Tapi kalau kita semakin dekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala masalah. Amin. Ya, itu aja mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan. Tuhan berkati Pak Doni. Terima kasih Tuhan berkati Pak Yongki. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Ini diberkati semuanya. Ya, boleh mungkin kita minta doa untuk Pak Yongki kali yang masih hadir, Pak Yongki. Boleh minta doanya untuk bapak-bapak yang masih sisanya hadir ya. Ini yang lain udah pada delete. Jadi yang ada saat ini Pak Yongki boleh berdoa memberkati yang hadir. Oh, berdoa untuk yang hadir ya. Yang saat ini, yang ini udah pada keluar, udah banyak juga. Jadi yang hadir saat ini boleh Pak Yongki. Baik. Yang udah keluar juga secara global aja. Iya. Baik. Kita sama-sama. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan membalas segala jerih lelah daripada Ibu Elia Esther yang telah Tuhan mengadakan ibadah Zoom pada setiap hari Kamis. Tuhan balas berlipat kali ganda dalam segala tantangan Tuhan dan pengorbanan. Tuhan menyertai terus Ibu Elia Esther ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua yang hadir dalam ibadah Zoom malam ini. Tuhan Kau melihat kesetiaan mereka, ketaatan mereka, ketekunan mereka. Berkati mereka dengan segala berkat rohani, jasmani, materi. Baik yang masih hadir maupun yang sudah tidak hadir. Tuhan menyertai mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Dan Tuhan, Engkau terus mendewasakan setiap pribadi lepas pribadi, karena kami tahu Tuhan bahwa pengujian dan pencobaan tidak akan pernah berhenti sampai kami menjadi sempurna, sampai Tuhan Yesus datang menyebut kami semua. Sekali lagi Tuhan berkati kami semuanya yang sudah mengikuti ibadah Zoom malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya buat Pak Yongki.
Saya percaya firman ini akan jadi berkat untuk semua yang mendengar di YouTube, akan jadi berkat. Amin ya. Terima kasih Pak Yongki, Tuhan Yesus memberkati sekeluarga. Tuhan pakai dan pelayanannya luar biasa ya. Salam Terima buat kasih. istri ya. Selamat malam, selamat istirahat. Buat Pak Yongki, terima kasih. Bu, Para kalau teman, dipikir-pikir itu Ayub 4 pilar kehidupannya diruntuhkan iblis ya. Iblis itu membunuh, Ya. membinasakan ya. 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 Ya, jadi ekonominya, kehidupan berkeluarga juga hubungan dia dengan